Halo teman semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Semisiwan teman-teman. Ya teman-teman, saat ini Korea sedang cuacanya masuk musim hujan ya teman-teman, mau ganti musim panas, tapi suhunya udah panas sekali teman-teman. Dan saat ini saya sedang berada di taman ya teman-teman. Salah satu keistimewaan Korea itu tempatnya disediakan fasilitas seperti taman kayak gini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau hari depan pengen berolahraga dengan gratis bisa, atau pengen menyendiri di sini ya teman-teman, di taman ya teman-teman. Itu enak sih, bisa olahraga gratis teman-teman. Dan di sini juga ada juga apartemen bangunan kuno ya teman-teman. Nah, apartemen bangunan kuno ini cuma terdiri dari 5 lantai teman-teman. Kali ini teman-teman, ini tempat olahraganya ya, ini tempat olahraganya tuh ya, yang itu olahraganya fokusin ke kaki ya teman-teman. Ini kaki yang bisa digoyang-goyang ya teman-teman, yang ini bisa muter-muter nih kayak gini teman-teman, tuh kayak gini ya, ini kayak gini nih, ini bisa goyang-goyang ini ya teman-teman kayak gini. Dan di sana itu yang tarik tangan teman-teman. Terus itu ada juga di sana yang buat mainan anak-anak teman, jadi anak-anak juga pengen main di taman itu bisa main-main di sana ya teman-teman. Itu salah satu istimewa di Korea. Dan ditambah lagi buat teman-teman yang mungkin bingung kalau misalkan saya di Korea nanti kalau misalkan dalam masa pencarian kerja bingung mau tinggal di mana, saya sarankan tinggal aja di base camp, yaitu Paguyuban. Misalkan teman-teman adalah orang dari Blitar atau dari Brebes, nanti di situ ada Paguyuban ya teman-teman. Yang penting jangan lupa nyambung tali silaturahmi, datang aja ke base camp atau ke masjid. Tapi ya begitu, kalau kita ke base camp pasti tentunya ramai karena di situ adalah tempat perkumpulannya para TKI di saat mereka ingin melepaskan penat dan stres. Biasanya datang ke base camp setiap akhir pekan ya teman-teman. Tapi teman-teman jika pengen kenyamanan kedamaiannya lebih baik kontrak sendiri ke apartemen, yaitu one room yang harganya murah ya teman-teman. Kalau kayak gini apartemen bangunan kuno ini per bulannya 500 ribuan ya teman-teman. Tapi kalau apartemen kayak gini biasanya itu ada uang biaya perawatan ya teman-teman. Jadi di selain biaya untuk sewa sendiri juga ada tambahan biaya perawatannya, jadi ada biaya plusnya itu teman-teman. Jadi kalau bisa cari aja yang warung kecil aja kalau kita orang perantau biar murah ya teman-teman. Ini apartemen bangunan kuno yang paling murah teman-teman. Ada lagi yang, dan di sini tuh biasanya tempat tinggal orang. Ada lagi yang kalau misalnya lebih murah lagi biasanya para mahasiswa ya teman-teman. Biasanya cuma satu kamar mandi, juga tempat masak kecil. Itu biasanya lebih murah lagi, separuhnya dari apartemen yang ini ya teman-teman. Biasanya kalau di Korea itu kalau kita ingin cari kontrakan atau room itu kita harus punya uang deposit minimal ya, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1 juta. Itu biasanya kita dimasukkan dulu depositnya, bayar di muka, dan uang itu nanti akan keluar di saat kita udah berhenti. Biasanya ada perjanjian kerja kita itu kalau ngontrak di Korea itu tidak boleh keluar seenaknya teman-teman. Misalkan kita 1 bulan udah kontrak terus kita pergi ya, dengan pergi itu nggak bisa teman-teman. Ada taman ya teman-teman, nanti di sana juga ada tamannya lagi. Jadi tamannya itu bukan ini aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, saran saya kalau misalkan pengen ada kenyamanan, misalkan dalam posisi nganggur butuh tempat mencari kerja atau pengen ngontrak sendiri, soalnya bisa teman-teman baru datang dari Indonesia kan, yang tinggal di Jogja itu biasanya ada potongan ya teman-teman. Misalkan tinggal di kontainer, yang bangunan kontainer itu biasanya potongnya 5%, kalau yang apartemen biasanya 10% dari gajinya teman-teman. Dengan ngontrak sendiri aja biar lebih nyaman dan lebih bebas gitu ya teman-teman. Di Korea itu kalau kita ngontrak sendiri biasanya harus ada uang deposit, yang dimana uang deposit itu tergantung dari perjanjian kontraknya itu ya teman-teman. Ada yang 500, ada yang 300, ada yang 1 juta, itu tergantung. Ada yang minimal 6 bulan boleh keluar, ada yang 1 tahun, dan rata-rata 1 tahun teman-teman. Jadi kalau kita misalkan naruh uang deposit misalkan 500, kita udah 3 bulan belum 6 bulan, berarti 6 bulan tapi kita belum 6 bulan kita keluar, kita nggak bisa keluar teman-teman. Jadi misal kita udah pengen keluar baru 3 bulan tapi kita berjanji 6 bulan, maka ya kita terpaksa harus membayar terus selama 3 bulan itu teman-teman. Jadi kalau bisa usahakan sesuai perjanjian, jangan keluar kalau memang kita masih pengen nggak dipotong. Soalnya kalaupun kita keluar pada waktunya belum sesuai perjanjian, misalkan 6 bulan kita perjanjian 6 bulan itu uang deposit keluar tapi kita 3 bulan keluar, maka 3 bulan itu uang deposit itu dipotong untuk membayari 3 bulan itu ya teman-teman. Itulah peraturan di Korea, beda sama kalau kita kontrak di Indonesia ya teman-teman. Tuh kayak gini teman-teman, ini bangunan kuno teman-teman. Bangunan kuno kayak gini nih ya, 5 lantai ini bangunannya murah. Ini kalau buat orang Korea ini paling murah, kontrakan paling murah ini teman-teman. Ini
biasanya kalau perkiraan tuh per bulannya itu 500.000 ya teman-teman, itu belum uang listrik sama uang gas, juga uang perawatannya itu belum di luar itu ya teman-teman. Soalnya saya pernah tanya ke orang Korea tentang kontrakan gini, biasanya rata-rata kalau kontrakan gini per bulannya 500.000 won, di luar uang perawatan sendiri lagi ya teman-teman. Jadi 500.000 itu tidak termasuk dengan uang perawatan. Kalau yang lebih kerennya lagi yang lantai 10, 14 itu biasanya lebih mahal teman-teman, di atasnya 500. Soalnya dulu saya pernah kerja ya dikontrakin apartemen gede sama bosnya, dikiranya per bulannya emang murah teman-teman, per bulannya 300.000 won, ternyata uang perawatannya mahal teman-teman, sehingga satu bulan itu bisa mencapai 700.000 won. Karena itu saya juga kaget teman-teman, uang perawatan itu mungkin karena kita kalau buang sampah ada yang bagian bersih sampah, ada orang yang bagian bersih kebersihan, jadinya kan itu uang perawatan itu yang mahal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buat para TKI yang merantau di Korea pengen kontrak, cari aja yang kamar kecil aja ya teman-teman, biar lebih murah dan lebih nyaman teman-teman. Ini ada spanduknya ya teman-teman, di sini tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan, jadi ada tempat sampah sendiri teman-teman. Di sana tuh tempat sampahnya tuh di sana, jadi tempat sampah di Korea itu terpisah-pisah teman-teman. Misalkan sampah plastik, botol, sampah makanan, terus sampah kayak yang sampah makanan itu beda-beda, jadi nggak dicampur teman-teman. Tuh sampah plastik, botol, kardus, kaleng itu dipisah sampahnya teman-teman. Tuh ya, lihat. Jadi nggak boleh buang sampah di tempat yang tadi teman-teman. Di belakang itu kan ada apartemen tinggi ya teman-teman, di belakang ini lebih tinggi dari yang apartemen ini. Itu biasanya per bulannya lebih mahal dari yang ini teman-teman, dan uang biaya perawatannya juga lebih mahal lagi teman-teman. Makanya orang Korea itu kadang di sini ya merasa biaya hidup itu mahal. Makanya orang Korea itu kalau misalkan menikah dan ingin punya anak, benar-benar dipersiapkan secara finansial ekonominya teman-teman. Karena orang sini itu kalau punya anak nggak disiapkan pendidikannya, kayak seakan nggak percaya diri gitu teman-teman. Tuh lihat, di sini juga ada tempat olahraga lagi ya teman-teman. Tadi di sana ada, di sini ada lagi tuh. Nah ini teman-teman, jadi taman itu bukan cuma satu, ada dua ya. Cuacanya kadang mendung, kadang panas teman-teman. Mendung tidak berarti hujan. Di Korea udah habis listrik teman-teman, itu galaksi gitu sih, udah habis listrik ya. Ini ya teman-teman, ini dia apartemen lagi ini yang biasanya bulan kalau sewa apartemen mahal teman-teman. Uang perawatannya juga pasti mahal, jadi selain uang sewa juga ada uang perawatan. Nah itu biasanya kita keluarganya itu nggak pada beda, itu tinggalnya beli apartemen teman-teman. Jadi harganya itu tetap nggak berkurang meskipun cuma begitu bertambah apartemennya kan. Yuk kita mau jalan cari daging sate kambing ya teman-teman, makan sate kambing sama cari maratang, itu makanan Korea. Yuk jalan. Tuh mencari sate kambing. Sate kambing ini biasanya yang punya restoran orang Cina.
gratis. Maratan sediain es krim gratis ya karena cuaca lagi panas, jadi kalau mau makan es krimnya gratis teman-teman, nggak dipungut bayaran lagi ya.